Pola komunitas belajar yang terkadang monoton dan tidak menarik minat anggota adalah hal yang perlu diperbaiki. Kesadaran, kebermaknaan, dan menggembirakan sangat perlu dijunjung tinggi dalam mempertahankan keaktifan dan solidnya komunitas belajar. Maka, perlu bagi kami untuk dapat menyusun program-program yang dapat membangkitkan semangat dan kenyamanan para anggota. Pembentukan komunitas belajar ini pula tidak hanya serta-merta untuk mengembangkan kompetensi guru, tetapi kami juga merangkul seluruh unsur masyarakat untuk melakukan kolaborasi melalui sebuah inovasi. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan komunitas belajar ini bertujuan sebagai upaya mendukung pemerataan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana mendampingi putra-putri mereka dalam pembelajaran di rumah. Beberapa tantangan yang kami hadapi dalam mempertahankan keberlanjutan komunitas belajar antara lain keterbatasan komitmen dan antusias anggota. Kadangkala, anggota komunitas memiliki komitmen yang rendah, kehilangan semangat dan minat, kegiatan yang kurang relevan, serta program yang hanya berdampak sementara atau program yang tidak memiliki dampak jangka panjang. Karena hal tersebut, mereka secara perlahan mengalami penurunan komitmen dan antusias dalam kegiatan yang telah menjadi program. Minimnya ketersediaan waktu. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, beban administrasi, serta tanggung jawab pribadi di luar lingkungan kerja menjadi faktor-faktor yang membatasi fleksibilitas mereka dalam mengalokasikan waktu. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam proses kolaboratif dan pengembangan profesional melalui komunitas ini menjadi kurang optimal. Fluktuasi tingkat fokus. Komunitas dapat kehilangan arah strategi akibat tidak terjaganya fokus kolektif, teralihkan oleh agenda yang kurang prioritas, serta tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memastikan tindak lanjut program berjalan efektif. Kendala adopsi teknologi. Perbedaan kemampuan digital di antara anggota komunitas menjadi salah satu tantangan mendasar dalam proses kolaborasi berbasis teknologi. Sebagian anggota mungkin sudah terbiasa menggunakan berbagai platform digital, namun sebagian lainnya masih menghadapi kesulitan dalam hal dasar. Kurangnya dukungan kepemimpinan. Tanpa dukungan penuh dari kepala sekolah atau pimpinan institusi, komunitas belajar sulit mendapatkan pengakuan, alokasi waktu, atau sumber daya yang diperlukan. Mempertimbangkan tantangan yang telah diuraikan di atas, maka kami sebagai pelopor komunitas belajar membuat mitigasi tantangan yang relevan dan tepat sasaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Melibatkan secara langsung anggota komunitas. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan komunitas belajar adalah keterbatasan komitmen dan antusias anggota. Untuk mengatasinya, komunitas perlu melibatkan anggota secara langsung dalam menyusun agenda, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Selain itu, ragam kegiatan yang bervariasi, mulai dari forum formal seperti diskusi reflektif, hingga kegiatan santai seperti warung kopi pendidik, safari akademik, berbagi praktik baik, gemas, gerakan edukasi masyarakat, dan pendampingan literasi teknologi. Hal ini dapat menjaga antusiasme mereka. Penugasan sesuai minat dan potensi masing-masing anggota akan menciptakan rasa berdaya
dan berkontribusi nyata, serta tumbuhnya rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap komunitas. Strategi manajemen waktu yang fleksibel. Pengurus komunitas dapat menerapkan strategi manajemen waktu yang fleksibel. Jadwal kegiatan disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan mayoritas anggota, misalnya di luar jam mengajar atau pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Memperkuat sistem monitoring dan refleksi. Setiap kegiatan perlu disertai dengan catatan tindak lanjut dan penanggung jawab yang jelas. Pertemuan reflektif seperti warung kopi pendidik bisa dijadikan ruang untuk mengevaluasi capaian, meninjau kembali arah program, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pendampingan literasi digital. Komunitas dapat menyelenggarakan pelatihan atau pendampingan literasi digital secara sederhana namun praktis. Anggota yang lebih mahir dapat menjadi mentor bagi anggota lain melalui pendekatan peer learning. Dari dukungan keberlanjutan, membangun sinergi dengan pimpinan. Untuk mengatasi tantangan berupa kurangnya dukungan kepemimpinan, diperlukan strategi yang berfokus pada komunikasi, kolaborasi, dan keberlanjutan program. Langkah pertama adalah membangun hubungan yang intensif dengan pimpinan melalui penyampaian capaian, manfaat, dan dampak nyata kegiatan komunitas. Presentasi singkat, laporan visual, atau undangan bagi pimpinan untuk turut hadir dalam kegiatan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan dukungan yang kuat. Pelaksanaan berbagai program komunitas belajar seperti safari akademik atau kunjungan kelas sejawat, berbagi praktik baik, warung kopi pendidik, dan gerakan edukasi masyarakat telah memberikan gambaran yang berharga tentang dinamika kolaborasi antar pendidik. Adanya peningkatan komitmen dan antusias anggota. Awalnya, partisipasi anggota belum merata. Hanya sebagian kecil yang aktif dalam kegiatan diskusi dan refleksi. Namun, setelah diterapkannya strategi pelibatan langsung anggota dalam penyusunan agenda serta pemberian apresiasi bagi yang aktif, suasana komunitas menjadi lebih hidup. Anggota mulai merasa memiliki ruang untuk berkontribusi dan menyuarakan ide. Hasilnya, tingkat kehadiran dan partisipasi meningkat secara signifikan. Kegiatan seperti warung kopi pendidik berhasil menarik lebih banyak peserta karena kemasannya yang santai namun bermakna. Efektivitas pengelolaan waktu. Penerapan strategi fleksibilitas waktu seperti penggunaan platform daring dan penjadwalan di luar jam sibuk terbukti efektif. Kegiatan safari akademik bahkan dapat dilakukan dengan sistem rotasi yang disesuaikan dengan jadwal masing-masing guru, sehingga semua dapat berpartisipasi tanpa mengganggu tugas utama mereka di sekolah. Konsistensi terhadap tujuan komunitas. Dalam perjalanan program, komunitas sempat mengalami fluktuasi fokus. Namun, melalui pertemuan reflektif rutin dan evaluasi hasil kegiatan, arah komunitas dapat dikembalikan pada tujuan utama, meningkatkan profesionalisme dan mutu pembelajaran. Penguatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi. Pada tahap awal, sebagian anggota masih mengalami kesulitan dalam menggunakan platform digital untuk koordinasi dan berbagi sumber belajar. Namun dengan adanya pendampingan internal dan berbagi praktik baik antar anggota, kemampuan literasi digital meningkat secara bertahap.